Satu unit ambulans terekam kamera warga ikut balapan drag race melawan pickup di jalan jalur selatan desa Curah Nongko, Tempurrejo, Jember, Jawa Timur. Bahkan adu balap lintas lurus ini ditonton ratusan warga sekitar. Adu balap ini pun viral. Sementara itu pihak terkait menyatakan ambulans ini bukan milik dinas kesehatan tetapi diduga milik pribadi seorang perangkat desa. Mobil sendiri memang dimodif mirip ambulans dan sengaja digunakan untuk event hiburan saja. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Warga panik dan berlarian saat satu unit truk tangki pengangkut metanol meledak di ruas jalan tol kilometer 673, wilayah Bandar Kedung Mulyo, Jombang, Jawa Timur. Bahkan kobaran api memunculkan api besar hingga membumbung tinggi ke udara. Peristiwa ledakan ini terjadi saat truk yang mengangkut 24.000 liter metanol melaju kencang dari Surabaya ke arah Semarang. Saat tiba di lokasi, ban belakang truk pecah hingga mengeluarkan percikan api. Api lalu merembet dan menyambar tangki muatan metanol dan timbullah ledakan dahsyat beberapa kali. Beruntung sopir bisa selamat dalam peristiwa ini. Api baru bisa dipadamkan setelah 3 jam melalap. Kasus ini pun sudah ditangani petugas unit Laka Lantas Polres Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Polisi menggali keterangan 5 orang saksi terkait kasus pembunuhan 4 bocah di Gang Roman, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kelima saksi diantaranya keluarga dari ibu korban dan keluarga dari terduga pelaku serta warga sekitar. Hingga saat ini, D, ibu 4 bocah yang tewas dibunuh ayahnya masih dirawat di RSUD Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Korban menderita luka di kepala akibat KDRT oleh suaminya, PD. Polisi kini menaikkan status perkara ke tahap penyidikan dan memeriksa 5 saksi, di antaranya keluarga korban D dan keluarga terduga pelaku. Polisi juga mendapat laporan pasca dirawat intensif, terduga pelaku yang terluka di lengan, kaki, dan perut ini sudah membaik. Si saudara P atau ayah dari atau orang tua dari keempat korban ini masih belum stabil kesehatannya, sehingga apabila nanti sudah stabil kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Kemarin sudah dilakukan interogasi awal secara besar. Penemuan 4 jasad bocah yang diduga dibunuh ayah kandungnya menggegerkan warga di kawasan Gang Roman, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Warga mengaku pasangan suami istri orang tua keempat korban dikenal tertutup dan jarang bersosialisasi dengan tetangga. Polisi yang melakukan olah TKP menemukan beberapa fakta. Jasad keempat bocah ditemukan dalam kamar yang dikunci berjejer di atas kasur. Pelaku yang merupakan ayah korban berusaha bunuh diri. Keempat jasad ditemukan setelah adanya bau busuk yang menyengat. Polisi temukan pisau tak jauh dari terduga pelaku. Ada pesan di lantai yang bertuliskan pakai darah, puas bunda, thanks for all. Ibu korban masih dirawat di rumah sakit karena menjadi korban KDRT. Saat ini keempat jasad bocah masih diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dicari penyebab kematiannya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Seorang guru honorer ditangkap polisi karena mencabuli muridnya sendiri di ruang kelas di Pekalongan, Jawa Tengah. Sementara itu seorang kakek tega mencabuli cucunya sendiri hingga hamil dan melahirkan di Cisomet, Garut, Jawa Barat. Modusnya, pelaku mengiming-imingi korban uang jajan Rp5.000. HR, pria berusia 29 tahun, ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di Sumatera Selatan. Guru honorer ini diduga mencabuli muridnya hingga 3 kali sejak Januari. Ironisnya, selain membawa korban ke hotel, pelaku juga mencabuli korban di sekolah saat jam belajar. Saat dilaporkan orang tua korban, pelaku sempat menghilang dan pergi keluar Pulau Jawa sebelum akhirnya ditangkap polisi. Guru honorer mengajar dia, Pak? Dia mengajar, Pak? Iya, Mengajar di sekolahan korban itu, Pak? iya betul. Guru mata apa, Pak? Ini guru mata yang tersebut
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini ditahan di Polres Pekalongan. Ia dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Polisi masih mencari kemungkinan ada korban lain dalam kasus ini. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Tim Liputan News melaporkan. Polisi mengamankan kakek tersangka pencabulan AS 73 tahun ke Polres Garut. Pencabulan ini terungkap setelah korban mengeluh sakit pinggang dan sakit perut hingga diperiksa bidan puskesmas. Aksi cabul sudah terjadi sejak korban berusia 8 hingga 12 tahun. Hasil pemeriksaan, tersangka mencabuli korban saat rumah sepi ketika orang tua korban pergi ke kebun. Awalnya tersangka meminta korban untuk memijat kakinya dan kemudian meraba dan hingga mengelus korban. Agar korban tidak bicara, tersangka mengiming-imingi uang jajan sebesar Rp5.000 hingga Rp20.000. Aksi cabul kakek juga terjadi di Kendal, Jawa Tengah. Kakek MS, 53 tahun, tega mencabuli cucu kandungnya sebanyak 8 kali. Pencabulan terbongkar saat cucunya yang masih pelajar SMP melahirkan di rumahnya di Desa Winong, Kecamatan Ngampel. Ironisnya saat kejadian ibu korban sedang bekerja di luar negeri. Dari Garut, Jawa Barat dan Kendal, Jawa Tengah, Tim iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar SMA menjadi korban begal payudara yang dilakukan pengendara motor di Jalan Mojokerto, Matraman, Jakarta Timur. Aksi pelaku terekam CCTV hingga polisi segera meringkusnya. Kamera CCTV merekam pelaku begal payudara R yang tengah mencari mangsa di kawasan Jalan Mojokerto, Matraman, Jakarta Timur. Saat korban melintas, pelaku segera melakukan aksi bejatnya hingga korban berteriak. Sementara pelaku segera langsung melarikan diri. Akibat peristiwa ini korban mengalami trauma, kini harus menjalani pendampingan psikologi. Usai viral, polisi segera melakukan pengejaran dan menangkap pelaku beserta motor yang digunakannya untuk melakukan aksi mesumnya. Hasil pemeriksaan, pelaku sudah memiliki istri yang tengah hamil 3 bulan. Benar, pada saat kejadian anak korban sedang pulang dari sekolah, kemudian di situ pelaku lewat putar 2 kali, lihat anak ini lengah, barulah tindak pidana perbuatan cabul tersebut dilancarkan aksinya oleh pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal perbuatan cabul terhadap anak usia di bawah 18 tahun dengan ancaman hukuman 5-15 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang siswi SMP nekat mengejar 2 pelaku jambret yang membawa kabur HP-nya di Cilincing, Jakarta Utara. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, seorang siswi SMA terluka akibat terseret pelaku jambret. Seorang pelajar SMP yang tengah berjalan kaki saat pulang sekolah tak menyangka dirinya menjadi incaran 2 pelaku jambret di bawah flyover Cilincing, Jakarta Utara. Memanfaatkan kelengahan korban, pelaku langsung merampas handphone korban dan kabur. Korban pun histeris sambil mengejar para pelaku yang kabur menaiki tangga. Namun aksinya sia-sia karena pelaku segera melarikan diri. Enggak tahu, kayaknya anak SMP dah. Itu apa yang diambil, Bu? HP kemarin. Tapi di sini tengah ada jambret. Ya nggak tahu, udah cuma anak itu lari ngejar ke atas aja, yang perempuan itu HP gua gitu. Teriak ya, Bu ya? Iya, itu dia ngejar ke atas. Berapa sih, Bu, orang jambretnya yang Ibu tahu kemarin? 2. 2 ya, Bu? Iya. Sementara di Jalan Sersan Sani Lorong Mawar Talang Aman, Kemuning, Palembang, seorang siswi SMA menjadi korban penjambretan. Bahkan korban yang mempertahankan HP-nya terseret pelaku hingga beberapa meter. Aksi penjambretan ini pun viral. Warga yang mendengar teriakan korban sempat melakukan pengejaran namun tak berhasil karena pelaku kabur dengan sepeda motor. Diduga pelaku sudah mengenal baik lokasi penjambretan di mana saat ia beraksi kawasan ini masih sangat sepi. Dari Jakarta dan Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam kawanan perampok mengancam 2 karyawan minimarket dengan senjata api dan senjata tajam. Peristiwa ini terjadi di Jalan Kalibaru Timur, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat.
Setelah melumpuhkan karyawan, para perampok menuju berangkas milik minimarket dan mengambil uang sebesar 60 juta rupiah lebih. Bukan hanya itu saja, para perampok yang diduga berjumlah 6 orang ini juga menggasak sejumlah barang dari rak. Informasi saya juga dapat dari masyarakat, karena kejadiannya itu sekitar jam 2:30 dan pelakunya itu ada sekitar 6 orang. Dan itu pun kerugian kemungkinan sekitar 50 sampai 60 juta uang berangkas yang ada di minimarket tersebut. Kondisi jalan yang sepi serta minimnya petugas kepolisian yang melakukan patroli membuat aksi kejahatan rawan terjadi di kawasan ini. Sementara itu, guna penyelidikan lebih lanjut, polisi telah mengamankan rekaman kamera CCTV dan memintai keterangan kedua karyawan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat sudah sangat meresahkan 8 anggota komplotan penagih utang atau debt collector ditangkap polisi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Saat melakukan aksinya, para pelaku tak segan melakukan pengeroyokan hingga melukai korban. Tim Jatan Ras Resmob Subdit 3 Ditreskrimum Polda Jawa Tengah menggerebek anggota debt collector di Kota Semarang. Aksi penangkapan berlangsung dramatis karena pelaku melawan. Usai penggerebekan, polisi mengamankan 8 anggota debt collector yang sudah sangat meresahkan karena tak segan melakukan aksi kekerasan. Penangkapan sendiri usai para pelaku beraksi mengambil paksa mobil di Jalan Pemuda dan Jalan Kedung Mundu. Perbuatan mereka yang salah, ada mengancam, kemudian 170 melakukan pengeroyokan, pemukulan, kemudian intimidasi, pengancaman, kemudian mengambil barang tanpa seizin pemilik. Jadi mengambil barang tanpa seizin pemilik kan itu sama dengan mencuri. Jadi gitu. Jadi di bawah. Sementara itu salah satu mengaku digaji perusahaan leasing sebesar 20 hingga 30 juta per bulan untuk menagih dan menarik mobil. Dan dalam 1 bulan pelaku bisa menarik sebanyak 30 unit mobil. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, iNews melaporkan. Pelaku asusila sesama jenis terhadap anak di bawah umur di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara akhirnya ditangkap polisi. Pelaku ditangkap di sebuah tempat indekos di Bekasi, Jawa Barat. Tersangka asusila sesama jenis terhadap anak di bawah umur, HCP, ditangkap tim Reskrim Polres Tapanuli Tengah. Selama pelariannya, tersangka pelaku sodomi ini bekerja pada tempat pengisian ulang air minum di kawasan Narogong, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tersangka diduga telah melakukan tindak asusila terhadap 8 anak di bawah umur. Modusnya dengan mengajak para korban bermain game online. Pada saat korban lengah, ia melampiaskan perilaku menyimpangnya, bahkan dengan membekap mulut korban agar tidak berteriak. Korban dan memegang alat vital daripada korban. Kemudian pelaku juga melakukan sodomi terhadap korban dengan cara diikat dan juga pada bagian mulutnya dimasukkan kain. Pelaku dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Sibolga, Sukriyadi Tanjung, iNews melaporkan. Pemirsa, usai dirawat di 2 rumah sakit, siswa SDN 09 Tambun Selatan Bekasi yang diduga menjadi korban perundungan meninggal dunia. Sebelumnya usai menjalani amputasi kaki kiri dan sempat dirawat, kesehatan korban terus menurun. FA, siswa SDN di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi yang diduga menjadi korban perundungan hingga kaki harus diamputasi, kini meninggal dunia. Bocah 12 tahun itu didiagnosa kanker tulang dan sudah menjalani perawatan di 2 rumah sakit. Usai menjalani amputasi kaki kiri, kondisi kesehatan FA terus menurun. Sejumlah kerabat terus berdatangan saat jenazah disemayamkan di rumah duka untuk mendoakan. Bahkan orang tua FA terus menangis tak menyangka kehilangan putra kesayangan begitu cepat. Usai disemayamkan, jenazah FA dimakamkan di tempat pemakaman umum Padurenan, Kota Bekasi. Sementara keluarga akan terus melanjutkan kasusnya
dan menuntut pertanggungjawaban pihak sekolah maupun terduga pelaku perundungan. Fatir pulang dari rumah sakit Darmais, ya. Rumah sakit Darmais akhirnya dibawa pulang, tapi sesampainya di rumah ternyata kondisi Fatir semakin drop. Kepada Polres Metro Bekasi untuk mengusut tuntas kasus ini sampai dengan selesai. Sebelumnya dugaan perundungan terjadi di SDN 09 Swadaya Jatimulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Februari 2023 lalu. FA diduga dijegal teman-temannya hingga terjatuh dan mengalami luka lebam di kaki sebelah kiri. Namun karena korban menderita kanker tulang, kakinya pun harus diamputasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Mahalnya harga cabai membuat pembeli di pasar tradisional Wonokromo, Surabaya beralih ke cabai kering. Dan selain itu sejumlah bumbu dapur masih tinggi, seperti bawang merah Rp32.000 serta bawang putih Rp38.000. Kenaikan ini diprediksi akan terus terjadi hingga tahun baru. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga cabai di pasar tradisional Wonokromo, Surabaya kian mahal. Mulai cabai rawit, cabai keriting, dan cabai merah juga masih tinggi. Semua harga di atas Rp80.000 hingga Rp85.000 per kilogramnya. Untuk mensiasatinya, para pedagang makanan seperti pedagang bakso, soto maupun mie ayam membeli cabai kering untuk campuran sambal yang kemudian dioplos dengan cabai rawit biasa. Cabai rawit. Bu, itu kenaikan dari kapan, Bu? Sejak 1 bulan setengah. 1 bulan setengah. Kenaikan harga juga terjadi di pasar tradisional Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Harga cabai rawit yang sebelumnya berkisar antara Rp30.000 kini mencapai harga Rp85.000 hingga Rp100.000 per kilo. Kenaikan harga juga terjadi di beberapa komoditas sembako lainnya. Harga bahan pokok diperkirakan akan terus naik karena saat ini belum memasuki masa panen, sementara permintaan pasar tinggi. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, inovasi teknologi menjadi kunci untuk memberi nilai tambah komoditas pedesaan di wilayah timur Indonesia. Melalui program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu atau TEKAT, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi hadir dengan pembangunan Rumah Inovasi Teknologi Desa atau RITD. Inovasi teknologi menjadi kunci untuk memberi nilai tambah komoditas perdesaan yang ada di wilayah timur Indonesia. Melalui program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu atau TEKAT, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berusaha hadir dengan pembangunan Rumah Inovasi Teknologi Desa atau RITD. RITD merupakan sebuah pusat pelatihan milik desa dengan sistem yang dimiliki dan dioperasikan oleh desa. Di sini kelompok menerima bantuan program TEKAT bisa bekerja sama dengan kelompok dari desa lainnya yang memiliki komoditas unggulan sejenis untuk membangun rumah inovasi teknologi desa. Nah, kita mendekatkan masyarakat petani kita agar produk yang dihasilkan oleh desa itu bisa diserap oleh pasar. Nah, itu dampaknya langsungnya dengan itu maka kita berharap seluruh potensi yang dimiliki oleh desa itu bisa diserap pasar dan otomatis bisa meningkatkan pendapatan atau penghasilan dari kelompok yang kita bina. Dalam prosesnya program TEKAT mengharuskan adanya kesetaraan gender dan inklusi sosial atau GESI, sehingga bantuan yang diberikan pemerintah baik berupa pendanaan dan fasilitas lainnya bisa tepat guna dan sasaran untuk kesejahteraan bersama. Program TEKAT ini memberikan dampak, ada sebuah perubahan transformasi terhadap ekonomi masyarakat, sehingga ada perubahan mindset, bagaimana membuat sebuah perubahan ekonomi di tingkat keluarga. Melalui Rumah Inovasi Teknologi Desa dalam program TEKAT, diharapkan tujuan percepatan pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan di wilayah timur Indonesia bisa segera terwujud tanpa ada yang tertinggal di belakang. TEKAT, membangun dari kampung, membangun desa, membangun Indonesia. Sementara putra Capres Ganjar Pranowo, Alam Ganjar, mengajak anak muda untuk meningkatkan soft skill demi peningkatan kualitas sektor pendidikan di Indonesia. Alam Ganjar juga gencar mengajak anak muda untuk melestarikan budaya dengan mengunjungi museum. Bersama puluhan pemuda, putra Capres Ganjar Pranowo, Alam Ganjar, menghadiri dialog publik di Bone, Sulawesi Selatan.
Dialog diinisiasi komunitas pemuda Bone yang bertemakan TABE, Tantangan Beda Era, yang membahas optimalisasi strategi pendidikan di Indonesia dalam menghadapi era baru. Alam Ganjar menjadi narasumber bersama para tokoh berpengaruh lainnya, diantaranya pekerja sosial dan pegiat sosiopreneur. Alam menilai masih banyak yang perlu dikembangkan dalam optimalisasi peran pemuda, terutama akses mendapatkan fasilitas yang layak untuk mendukung kegiatan dan mengekspresikan diri guna dampak yang lebih baik. Saat ini tuh anak muda masih minim terkait fasilitas umum yang bisa mensupport kegiatan dan ekspresi mereka. Perlu ada satu tempat khusus yang terintegrasi, itu di mana itu juga bisa menjadi lembaga pendidikan, lembaga berekspresi, dan juga bisa tempat menjadi sarana rekreasi anak-anak muda. Sebelumnya bersama sejumlah pemuda, Alam Ganjar mengunjungi dan berkeliling melihat koleksi museum Lapa Wawoy, Bone, Sulawesi Selatan. Alam Ganjar mengajak anak muda untuk gemar berkunjung ke museum guna memperluas wawasan dan mengenal sejarah. Dari Bone, Sulawesi Selatan, Jen Cahyani, Tri Julianti, iNews melaporkan. Seorang mama pengendara motor mengamuk saat ditegur petugas Satlantas Polres Empat Lawang di Jalan Abu Bakar Din, Pasar Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Bahkan mak-mak yang berkendara tanpa helm dan tanpa plat nomor mengancam memecahkan HP petugas yang merekam kejadian ini. Mamak pun terus berusaha kabur dari hadangan petugas, hingga akhirnya harus diberikan sanksi tilang karena melawan arus dan berkendara tanpa helm. Sementara di kawasan Jalan Sultan Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan, seorang mamak terekam kamera berkendara melawan arus. Diduga ia nekat melakukan aksinya karena takut ditilang lantaran tidak memakai helm saat melintas. Tim Liputan iNews melaporkan. Seekor satwa yang dilindungi dibiarkan mati di dalam kandang di Taman Wisata Mata Kucing, Kota Batam, Kepulauan Riau. Peristiwa itu pun viral, membuat petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam turun ke lokasi. Dalam video viral, seekor satwa dibiarkan mati dalam kandang di Taman Wisata Mata Kucing. Diduga hewan tersebut adalah badak dan orang hutan. Pasca viral, petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Wilayah 2 Batam langsung meninjau dan tidak menemukan satwa mati seperti di video beredar. Faktanya, Taman Wisata Mata Kucing merawat seekor lutung di kandang yang diduga dalam keadaan sakit. Meski demikian, pihak BKSDA menyayangkan pihak pengelola tidak melaporkan hal tersebut. Sementara pihak pengelola beralasan keadaan lutung perlu dirawat terlebih dahulu meski lutung mati dan dikuburkan tak jauh dari kandang. Kemudian untuk satwa yang dilindungi dijumpai dalam keadaan mati, dapat melaporkan ke kami dulu sebelum melakukan tindakan apa-apa, mengobati atau menguburkan pada saat kondisinya sudah sekarat dan tidak bisa diobati. Jadi karena ini satwa yang dilindungi dan dilindungi di undang-undang. Ternyata lutung ini ditabrak sama motor, sehingga lutung ini kelepar ya, terletak. Jadi sehingga lutung ini kita selamatkan, kita taruh dulu ke kandang. Diketahui lutung merupakan jenis satwa langka yang dilindungi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. 3 mobil rusak parah tertimpa pohon tumbang diterjang angin kencang di Kota Bogor, Jawa Barat. Petugas pun bahu-membahu mengevakuasi batang pohon dan kendaraan. Pohon bungur setinggi 10 meter berdiameter 50 cm tumbang hingga menimpa 3 mobil di kawasan Empang, Bogor Selatan. Akibat kejadian ini, mobil rusak cukup parah di bagian bodi. Pohon tumbang setelah kawasan Bogor dilanda hujan deras disertai angin kencang. Petugas segera ke lokasi dan mengevakuasi pohon tumbang agar jalan bisa dilalui. Beruntung peristiwa ini tidak menelan korban jiwa, karena saat kejadian pemilik mobil tengah meninggalkan kendaraannya. Dia bilang mobilnya ketiban gitu. Ya. Ini rusak bagian apanya aja, Bu? Rusak sih kayaknya di bagian kaca. Terus tadi mobil juga sempat miring karena kayaknya pohonnya kan gede banget tadi ya. Tadi juga sampai evakuasi 1 jam ya. 1 jam terus mobilnya miring sama kaca sama bodi. Petugas BPBD Kota Bogor mencatat ada 4 titik bencana pohon tumbang yang terjadi di wilayah Kota Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.
Puluhan warga Garut dan Tasikmalaya, Jawa Barat gagal berangkat umroh karena tertipu perusahaan travel. Polisi telah menangkap seorang pelaku yang diduga pemilik perusahaan itu. Puluhan warga asal Garut Selatan dan Tasikmalaya ini harus pulang ke kampung halamannya setelah nasib mereka tak jelas diberangkatkan oleh pihak travel haji dan umroh untuk menunaikan ibadah umroh. Setelah membayar harga promo 6 juta rupiah, para calon jemaah umroh ini dijanjikan berangkat bulan Oktober 2023, namun terus ditunda. Karena tak ada penjelasan yang jelas dari pihak travel, warga pun akhirnya melaporkan ke polisi. Anggota Polres Garut menangkap seorang pria berinisial D, 51 tahun, pemilik perusahaan pemberangkatan haji dan umroh. Di mana masing-masing jemaah menyerahkan biaya kepada tersangka, namun biaya diterima oleh tersangka, para jemaah tidak diberangkatkan, dan uang biaya yang telah diterima belum dikembalikan. Dalam kasus ini petugas mengamankan sejumlah barang bukti mulai dari paspor, buku panduan ibadah umroh, kain ihram hingga puluhan koper. Sementara tersangka terancam 4 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan. Komplotan maling menggasak sepeda motor milik kurir yang terparkir di gudang barang ekspedisi di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kurang dari 1 menit, motor raib digondol pelaku. Dari rekaman CCTV, 1 dari 2 maling berboncengan motor beraksi menggasak sepeda motor incaran yang terparkir di halaman gudang barang ekspedisi Jalan Tanjung Duren Utara, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Sambil memantau situasi, pelaku berusaha merusak kunci kontak stang motor milik seorang kurir. Sementara rekan pelaku menunggu di luar. Kurang dari 1 menit, motor korban raib digondol pelaku. Aksi komplotan maling ini terjadi usai korban mengantar paket ke rumah konsumen dan pulang ke kantornya. Sama itu saya pengiriman, kirim terus. Nah itu jam 10 lewat sama 11-an saya pulang. Kondisi motor udah kagak ada bang. Cek CCTV. Pelaku berapa orang bang? Pelaku 2 orang bang. Di Tokel di Telkom. Berbekal video rekaman CCTV, korban telah melaporkan kasus pencurian motor ke Polsek Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Heboh, seorang guru honorer sekolah dasar swasta di Kota Tegal, Jawa Tengah membeli sepeda motor dengan uang koin yang dikumpulkannya selama 2,5 tahun. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Desvita Bionda, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadia membawa uang receh ke sebuah dealer sepeda motor di Jalan AR Hakim, Kota Tegal Tengah. Ia harus dibantu suaminya karena uang koin beratnya puluhan kilogram. Dengan uang yang dia kumpulkan selama 2,5 tahun ini, Nadia membeli sepeda motor Matic impiannya. Untuk menghitung uang, Nadia dan suaminya dibantu 6 orang karyawan dealer. Uang koin tersebut terdiri dari pecahan uang receh Rp500 dan Rp1.000. Dibutuhkan waktu hingga 1,5 jam terhitung total Rp7 juta. Nadia membayar sisanya secara cash untuk sepeda motor seharga Rp25 juta. Nadia mengumpulkan koin sejak 2020 ketika ia berjualan bakso saat pandemi. Kini, sepeda motor barunya akan digunakannya untuk bekerja mengajar karena selama ini ia selalu nebeng teman atau diantar suaminya. Uang receh ini kurang lebih selama 2,5 tahun. Dari mana uangnya berarti? Ya, uang itu saya dapatkan dari sisa kembalian, kemudian saya juga sempat jualan juga. Nah, jadi uang itu, uang receh itu saya kumpulkan sedikit demi sedikit. Ya, alhamdulillah sampai terkumpul sebanyak 7 juta.
Pihak dealer mengaku tidak masalah konsumen membeli dengan koin karena masih alat pembayaran untuk transaksi jual beli yang sah. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan.